Nusantara Online TV, anggota DPR RI dari fraksi Demokrat bersama Badan Pengawasan Pemilu mengundang sejumlah organisasi pers dalam kurung Bawaslu RI adalah fungsi kontrol kepengawasan pemilu kepada masyarakat. Hal itu tentunya mengajak insan pers untuk mencegah penindakan adanya dugaan money politik uang di tengah masyarakat untuk menyambut pemilu damai tahun 2024 mendatang. Giat acara sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu dipusatkan di Gedung Graha Adora, Jalan Raden Gunawan, Kelurahan Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pada Senin 9 Oktober 2023, Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam kurung, Bawaslu siap bersinergi dengan rekan-rekan media. Untuk publikasi, bila perlu kita siap MOU, namun perlu diingat, Bawaslu Kabupaten tidak mempunyai anggaran. Kita follow up untuk ke depan, kita siap memperjuangkan suara dan aspirasi kawan-kawan media melalui Komisi 2. Ujar Fatihun Najah di tengah rekan-rekan media. Fatihun Najah menerangkan terkait anggaran Bawaslu Kabupaten Pesawaran dianggarkan dari Bawaslu RI Pusat untuk kegiatan pemilu. Untuk publikasi jujur kami terbuka. Anggaran itu tidak ada dari pusat. Bawaslu tidak mungkin memindahkan yang harusnya rakor jadi iklan. Sindirnya. Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran itu merupakan wartawan juga sama seperti kawan-kawan yang ada di depan semua. Jadi saya paham apa mau dari kawan-kawan. Kita siap untuk bersinergi, untuk bersama kawan-kawan ke depan. Kalaupun kita harus mengadakan MOU, ya kita siap, sangat siap. Mungkin kita bisa memfollow up ke depan. Namun yang perlu dicatat, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang perlu dicatat dan perlu dipahami oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ada keterbatasan. Karena memang Bawaslu itu mendapatkan anggaran langsung dari pusat untuk pemilu. Untuk pemilu itu dapat dana dari pusat. Nah, dan untuk publikasi itu saya jujur aja, saya kebuka semua gitu, sama kawan-kawan semua. Dan dengan ketua JMSI, ketika ketua JMSI audiensi dengan kita, itu udah saya sampaikan bahwa untuk pemilu anggaran dari pusat itu kita nggak ada. Kita nggak mungkin mau memindahkan yang harusnya rakor jadi klan, karena itu pasti bala di kita. Kawan-kawan bisa dapat berita bahwa Kabupaten Pesawaran menggunakan anggaran tidak sesuai dengan kita yang bala. Kawan-kawan dapat berita, mending kita enak, sama-sama enak aja kan. Jadi mumpung di sini ada anggota Komisi 2, ya pas ya. Jadi mungkin bisa dianggarkan juga, Pak Dewan, untuk benar nggak? Saya yakin Pak Jul ini menyerap aspirasi kawan-kawan ini semua, gitu. Ini bisa menyerap aspirasi kawan-kawan semua. Dan pun saya berjanji untuk pilkada memang anggaran itu nanti masih ada beberapa rapat dengan provinsi, itu bakal kita anggarkan. Karena memang Bawaslu RI itu menginstruksikan kita untuk menguatkan pencegahan daripada penindakan. Bagaimana bisa pencegahan itu bisa terrealisasi kalau kita tidak bekerja bersama dengan media? Benar apa enggak? Jadi sifatnya nanti saya akan menyampaikan itu ke provinsi ataupun ke Bawaslu RI ketika memang ada rapat-rapat terkait anggaran. Dan saya siap untuk memperjuangkan suara-suara kawan-kawan agar kita bisa saling bekerja sama ke depan. Terima kasih. Di tempat yang sama, meneruskan pertanyaan rekan media terkait survei Lampung adalah nomor 2 money politik uang. Sumara Ketua Ikatan Wartawan Online dalam kurung, IWO Kabupaten Pesawaran berharap dengan adanya sosialisasi tersebut Bawaslu dan 14 lembaga di Kabupaten Pesawaran bisa satu suara. Untuk ke depan menurutnya bisa satu suara dalam pemberitaan terkait pemilu untuk mengekpos berita melalui masing-masing Panwaslu, khususnya di Kabupaten Pesawaran. Artinya, kalaupun memang biar nampak jelas di Pesawaran itu zero, artinya dalam pemberitaan 14 elemen lembaga yang di Kabupaten Pesawaran bisa satu suara seperti itu. Dirinya berharap teknis dan kerjasamanya antara lembaga media dengan Bawaslu seperti apa. Karena Ikatan Wartawan Online dalam kurung IWO Indonesia Kabupaten Pesawaran masih sumur jagung, sindir Sumara. Yang ada di Kabupaten Pesawaran termasuk baru juga Pak
anggota dewan dari Polisi. Yang kami harapkan tadi terkait apa yang survei katanya Lampung adalah nomor 2 artinya kasus masalah money politik. Tapi yang jelas, kalaupun lembaga-lembaga yang sudah disosialisasikan pengawasan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Pesawaran untuk ke depan, yang 14 lembaga tersebut untuk satu suara dalam pemberitaan atau mengekspos berita melalui Panwaslu masing-masing di Kabupaten Pesawaran. Artinya masing-masing yang ada di Provinsi Lampung atau di Kabupaten Pesawaran lah khususnya. Artinya ketika memang ini biar nampak jelas, artinya memang Pesawaran itu zero. Artinya dalam pemberitaan yang 14 elemen lembaga yang ada di Kabupaten Pesawaran ini bisa satu suara seperti itu, Pak. Harapan kami teknis dan kerjasamanya antara lembaga media dengan Panwaslu itu seperti apa? Karena IWO Indonesia yang ada di Kabupaten Pesawaran ini masih seumur jagung lah. Itu aja harapan kami. Biar teknisnya seperti apa? Biar satu pemberitaan dalam 14 lembaga yang ada di Kabupaten Pesawaran itu biar satu suara. Di tempat yang sama, Anton Kurniawan, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia dalam kurung JMSI, Kabupaten Pesawaran memberikan apresiasi kepada anggota DPR RIH. Zulkifli Anwar dan Bawaslu Kabupaten Pesawaran telah mengundang sejumlah lembaga pers. Kalau melihat dari sisi Bawaslu dikaitkan dengan media, iya, saya bisa katakan bahwa kegiatan ini kalau tadi Dinda bilang telanjang tak meski bugil terkait keterbukaan informasi. Tapi saya bilang kegiatan ini gila. Menurutnya bahwa Bawaslu dengan mengundang media kemudian di situ ada semacam komitmen, ketua siap-siap saja dilukai. Artinya kalau itu benar-benar sudah dicanangkan oleh Bawaslu, kemungkinan pemberitaan itu kan pasti kririk kemungkinan ya, walaupun berapa persennya berisi puji-pujian timpal dia. Menurutnya ada seorang kritikus dari Rusia, setiap orang yang ngomong soal puji-pujian otaknya kosong. Dan ia yakin kawan-kawan di sini keren-keren. Kemungkinan dengan adanya acara ini ya Bawaslu harus siap juga sehingga komitmen dan macan ompong itu tidak tersematkan kepada Bawaslu. Itu yang pertama, mudah-mudahan nanti semoga ada semacam komitmen tegas. Masa iya kawan-kawan wartawan bekerja meliput disuruh puasa Senin Kemis, singgungnya. Yang kedua, lanjut Anton, kalau kita lihat tugas DPR RI, mohon izin Bang Zul. Kalau ada yang salah saya dikoreksi. Ada legislasi, ada anggaran, dan ada pengawasan. Sementara itu dirinya berharap kepada anggota DPR RI Komisi 2 bisa membedah anggaran, bahwa di situ ada semacam titik yang akan bisa disampaikan kepada media. Karena informasinya Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten Bawaslu tidak menganggarkan. Nah, mudah-mudahan dari pertemuan hari ini bisa ketemu langsung dengan Pak Dewan yang terhormat. Tugas dari 3 tugas legislasi. Pengawasan. Ia berharap pesan ini bahwa anggaran untuk publikasi media selama masa pilkada dan pemilu ini bisa dibahas. Terima kasih jika tidak berkenan, itu yang ia sampaikan, mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun, ucap Anton mengakhiri. Saya mewakili kawan-kawan dari JMSI, Jaringan Media Siber Indonesia Kabupaten Pesawaran. Izin panggil Kurniawan. Sebelumnya saya memberikan apresiasi juga kepada Bang Jul dan kepada Bawaslu. Kalau melihat dari sisi Bawaslu dikaitkan dengan media, ya saya bisa katakan bahwa kegiatan ini, kalau tadi Dinda bilang telanjang nggak mesti bugil, tapi saya bilang kegiatan ini gila. Gila ya? Gila. Jadi kegiatan ini gila? Gila, karena Bawaslu dengan mengundang media, kemudian di situ ada semacam komitmen, ya siap-siap aja dilukai. Kedua, artinya kalau komitmen itu memang sudah dicanangkan oleh Bawaslu, kemungkinan pemberitaan itu kan pasti kritik. Kemungkinan ya, walaupun mungkin ada sekian persennya adalah puji-pujian. Karena kalau kita dengar-dengar kata orang sana ini, Bang Jol, ada seorang kritikus Gotze namanya, kalau nggak salah dia dari Rusia. Setiap orang yang ngomong selalu puji-pujian, pasti otaknya kosong. Dan saya yakin kawan-kawan media di sini keren-keren. Jadi kemungkinan dengan adanya acara ini, ya tentu saja Bawaslu harus siap juga, sehingga komitmen dan macan ompong itu tidak tersematkan. Itu yang pertama. Mudah-mudahan nanti ada semacam komitmen yang tegas. Yang kedua, Pak Jul, kalau kita lihat tugas DPR RI itu, mohon izin kalau nanti salah saya bisa dikoreksi.
ada legislasi, ada anggaran, dan ada pengawasan. Nah, jadi kalau tadi kembali apa yang disampaikan kawan-kawan termasuk saya simak dari Bang Mara, wartawan ini kan puasa Senin Kamis, Pak Jo. Artinya kegiatan pemberitaan meliput setiap hari, tapi kalau bicara hal-hal lain, anggaplah finansial, ya kita nggak usah bicara itu. Nah, semoga dengan adanya kegiatan ini, sosialisasi hari ini, di mana di tahun 2024 itu memang ada Pilpres dan Pilkada, kami berharap khususnya JMSG lah paling tidak, kalau tidak nanti salah juga saya kalau menyampaikan mengatasnamakan kawan-kawan, paling tidak ada semacam anggaran yang bisa dibedah oleh anggota DPR RI Komisi 2, bahwa di situ ada semacam titik lah yang akan bisa disampaikan kepada media. Karena informasinya kalau di tingkat provinsi dan kabupaten, Bawaslu itu tidak menganggarkan. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa ketemu langsung dengan Pak Dewan yang terhormat. Tugas dari 3 tugas selain legislasi dan pengawasan, kami berharap pesan ini bahwa anggaran untuk publikasi media selama masa pilkada dan pemilu ini bisa dibahas. Terima kasih. Tidak bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika tidak berkenan kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sementara itu, anggota DPR RI H. Zulkifli Anwar dari Komisi 2 pihaknya sebagai mitra Bawaslu terkait soal anggaran publikasi media menurutnya itu usulan dari Bawaslu. Jadi kami hanya memberi dukungan politik. Terus restunya dari Kementerian Keuangan, alangkah baiknya masukan-masukan seperti ini. Inilah gunanya kita mengadakan koordinasi untuk mendapatkan usulan dari seluruh teman-teman daripada wartawan, ujar dia. Jadi yang memasukkan anggaran itu bukan kami. Itu Bawaslu itu sendiri atau KPU. Jadi untuk dipahami juga, jangan hanya menyampaikan tidak paham bahwa anggaran itu kami hanya mendukung. Kalau itu masuk di dalam usulan, pasti kami dukung. Secara pribadi saya dukung. Lebih baik Aninda merespon atau mengharapkan, meminta dimasukkan itu melalui katakan sekarang Bawaslu. Nanti kami sampaikan, kami dukung. Justru itulah pada saat ini diadakan pertemuan seperti ini. Seandainya nanti Bawaslu tidak memasukkan, paling tidak kami mengingatkan, hei Bawaslu, masukkan ini. Karena kami dapat masukan dari teman-teman wartawan. Jadi usulan itu datangnya bukan dari kami. Contohnya sama saja. Ada yang misalnya masyarakat minta jalan ke DPR, minta itu ke Pemda, nanti Pemda yang mengusulkan, minta persetujuan anggaran itu pada DPR. Apalagi kami Komisi 2 ini. Komisi 2 itu jelas mitranya siapa, fungsinya jelas tadi. Mitra kami salah satunya KPU Bawaslu. Tapi insya Allah apa yang Adinda Anton sampaikan tadi, apabila nanti tidak sempat Bawaslu atau KPU terutama Bawaslu menyampaikan, akan terutama saya mengingatnya supaya calon dimasukkan anggaran ini. Kalau dimasukkan, kami nanti mendukung. Persetujuannya ada di Menteri Keuangan nanti. Tapi insya Allah kalau sudah didukung DPR, jalan rasanya. Laporan Hendra Nusantara Online TV.